والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya pemirsa, banyak jalan yang dapat digunakan untuk datang ke Tanah Suci. Ya pemirsa, cara yang unik dan penuh dengan perjuangan dilakukan warga Indonesia yang tiba di Madinah dengan bersepeda dari Indonesia. Karena saya bersyukur, doa-doa saya selalu dijabah, Pak. Saya nggak bawa apa-apa, tapi saya bisa menempuh di sini. Itu yang saya dambakan, yang saya pegang. Saya nggak peduli namanya habis berapa. Tapi saya yakin step-step saya ini dimudahkan sama Allah, step by step. Jadi untuk keluarga, memang dari awal saya udah ngomong sama mereka. Nanti saya ada rencana untuk menempuh jalan jauh. Tolong ikhlasin saya. Sayudi Prastopo, seorang pria kelahiran tahun 1971 ini memberanikan diri bersepeda dari Indonesia ke Arab Saudi. Pria berusia 53 tahun ini berangkat dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 16 November 2023. Suka duka ia alami selama kurang lebih 6 bulan goes ke rumah Allah. Jadi yang perjalanan paling berat itu bahasa dilewati Cina, Pak. Di jalur Karakorum. Pada waktu itu memang saya sempat di KBRI Beijing, saya sempat searching kondisi gimana sih jalur Karakorum. Saya nggak pernah lewat itu. Begitu saya lihat di mana di sosial media mereka, kaget saya, Pak. Ya Allah, kuatkah saya waktu ini, ya Allah. Tapi insya Allah, saya yakin saya bisa. Namun, setibanya Sayudi di Madinah, dirinya masih belum tahu apakah dirinya bisa menunaikan ibadah haji atau tidak karena masih menunggu visa. Ya udah, kita ikutin regulasi mereka sebagai pengatur regulasi. Kenapa? Mereka kan punya konsep untuk menjaga, Pak. Nggak boleh, kita memang itu Mekah milik Allah, semuanya bisa datang. Tapi ada suatu hal yang harus di-prepare sama Saudi Arabia. Kini Sayudi menanti kebijakan dari pemerintahan Arab Saudi, apakah dirinya bisa berhaji atau tidak. Namun, saat ini dirinya berserah diri dan tetap melaksanakan ibadah di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di musim haji tahun ini Kementerian Agama menetapkan sebagai haji ramah lansia. Hal ini lantaran lebih dari 20% jemaah merupakan para lansia. Nah, ini untuk guna menjaga kesehatan jamaah, Dapur Asrama Haji Embarkasi Bekasi menyajikan makanan yang memudahkan para lansia untuk mencerna makanan. Pada tahun ini, petugas Dapur Haji Embarkasi Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat memprioritaskan makanan yang mudah dicerna bagi jemaah lansia. Di antaranya seperti bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, roti, serta buah-buahan. Sementara makanan berat di antaranya sayur mayur dan lauk pauk yang rendah lemak dan mudah dicerna seperti telur ayam negeri dan ayam sayur. Petugas juga memastikan kondisi makanan sudah sesuai dengan standar ahli gizi, tidak memicu penyakit bawaan dari jemaah lansia. Lansia untuk kebetulan tahun ini memang mulai dibedakan. Jadi ada menu khusus lansia dan menu reguler. Jadi lansia terutama untuk yang lebih lunak, misalnya kayak nasi nggak nasi yang biasa tapi nasi tim, terus tentang lauknya juga yang lebih lunak, yang kalau yang lain mungkin rendang, tapi kalau ini daging cincang kayak gitu, jadi sudah dibedakan. Selain itu, petugas Dapur Haji juga menerima pemesanan makanan khusus bagi calon haji lansia. Bagi calon haji yang hendak memesan makanan tertentu dengan alasan kesehatan, dapat mendatangi petugas Dapur Haji. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia, MNC Asset Management menjalin kerjasama dengan Trust Sekuritas. Ya, kerjasama ini untuk memperluas akses layanan keuangan digital kepada masyarakat dengan produk-produk digital yang modern dan mudah.
Penandatanganan kerjasama MNC Asset Management yang merupakan anak usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk dengan Trust Sekuritas berlangsung di MNC Bank Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kerjasama dijalin untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperluas pemasaran reksadana melalui platform digital Pina milik Trust Sekuritas. Pada kerjasama ini, MNC Asset Management dapat memasarkan 4 produk unggulannya, yaitu MNC Dana Lancar, MNC Dana Syariah Barokah, MNC Dana Liquid, dan MNC Dana Syariah. Berbagai macam digital platform yang lain yang juga bisa disinergikan. Artinya kita bisa melakukan white labeling bisnis, memperkaya ekosistem partner, dan dengan media kita yang kuat, kita bisa membantu mempromosikan brand-brand partner supaya mereka lebih dikenal dari masyarakat. Dan saya rasa itu memberikan unique value proposition yang berbeda supaya halayak umum atau masyarakat Indonesia yang ada total 260 juta bisa dapat tercover financial planning melalui Pina, dan nanti endingnya adalah melakukan pembelian reksadana MNC Asset di Pina dan juga Trust Sekuritas. Kita di sini kan meliterasi produk-produk investasi yang memang dikatakan aman, terus terregister, bertanggung jawab, ya bisa kita lakukan di sini. Melalui Financial Planning Apps atau PINA, MNC Asset Management menargetkan peningkatan pasar reksadana dan mempercepat literasi keuangan. Kita sih lihat kerjasama itu sangat promising, dan target kita mungkin hopefully bisa lebih dari 20M untuk tahun ini sendiri. Pina is the only platform and app that caters to all your financial needs. From planning, you get access and advice through our financial advisors. Selain peresmian pemasaran reksadana, juga dihadirkan talk show dengan tajuk Financial Wellness as a Lifestyle. Jitu kelola keuangan, hindari investasi bodong. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews yang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menepis kekhawatiran terkait belenggu kehidupan demokrasi di masa kepemimpinannya mendatang. Ia juga menyebut setiap pemimpin punya caranya masing-masing dalam memerintah. Hal ini ia sampaikan saat hadir dalam Qatar Economic Forum di Doha. Some people are concerned, your critics are concerned, you may clamp down on democracy. What do you say to them? Who is concerned? There's some critics who say you may clamp down on democracy. Who is concerned? So you're saying there is no concern about that? Why don't you ask the Indonesian people? I go to elections already 4 times. I go to my people. I ask their consent. 3 times they did not give their consent. This time they give the consent. Where is the concern about democracy? The concern about democracy is, I think, made up by some people in the press. So that would be us then. Each country have their own culture, history. Every leader of every country must serve their own people in their own way. So I said, I go to my people. They rejected me 3 times. They accepted me this time. So I will work very hard so that I don't disappoint my people. Right? What do we live for? We live for the legacy we want to leave behind is a good reputation, a good name in the history of our country. Sementara itu, pemirsa, revisi Undang-Undang Penyiaran terus memicu kontroversi. Aksi unjuk rasa pun digelar di sejumlah kota di Indonesia. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita di siang kali ini. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Fazila Khairunisa pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tolak RUU sekarang juga. Tolak RUU sekarang.
Puluhan jurnalis dari lintas organisasi profesi, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen melakukan aksi mundur dari depan Balai Kota Malang menuju gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan jalan mundur ini menyimbolkan kemunduran demo. Gelombang penolakan dilanjutkan dengan aksi teatrikal. Aksi protes diwarnai dengan teatrikal tubuh manusia berkepala televisi dengan mulut dibungkam dan dirantai rancangan undang-undang penyiaran. Jurnalistik investigasi sehingga 45 dari mereka tersandung kasus korupsi dan dibawa oleh KPK. Sorotan pun diberikan oleh massa aksi.